bisa saudara kita mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Sebab kalau kita lakukan itu seperti menaruh bara api di kepala. Orang tahan apa enggak, saudara, kalau bara api ditaruh di kepala? Ya enggak tahan, saudara. Enggak tahan. Nah, itulah kemenangan anak-anak Tuhan. Dengan kebaikan kita mengalahkan kejahatan, gitu. Nah, terus bagaimana soal balas dendam? Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari, sidang jemaat yang berbahagia, para kekasih Tuhan. Salam sehat dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus limpah atas saudara sekalian. Saudara, saya akan bacakan firman Tuhan dari Roma 12, ayatnya yang ke-17 dan seterusnya. Demikian bunyi firman Tuhan. Ini bagus untuk kita renungkan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Tidak peduli dia Kristen, tidak Kristen, dia saudara kita atau tetangga kita atau orang yang tidak kita kenal, semua orang. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Kemudian di ayat 18, sedapat-dapatnya, artinya sebisa mungkin. Kalau hal itu bergantung padamu, kalau ada di bawah kekuasaan dan kemampuan Anda, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kemudian ayat 19, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah ia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ya, saudaraku, ini ayat bagus. Ayat ini ciri khas Kristen, saudaraku. Kita sebagai murid Kristus, kita mengikut teladan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan Rasul Paulus ajarkan akan hal ini. Jadi jangan sekali-kali membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi membalas orang jahat padaku, aku balas dia dengan kejahatan. Itu nggak ada di dalam hukum Tuhan. Hukum Tuhan Yesus itu nggak ada, saudaraku. Kalau orang jahati kita, kita ampuni. Dan kita lakukan apa yang baik bagi semua orang, termasuk orang yang jahat pada kita. Ya, ini yang harus kita ketahui. Kemudian ayat 18 tadi, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi saudara, hidup dalam perdamaian itu kan harus ada dua sisi ya. Aku mau berdamai dengan si A, tapi kalau dia nggak mau berdamai, ya kita nggak bisa maksakan. Maka dari itu firman ini berbunyi, sedapat-dapatnya. Kalau kamu masih bisa mengusahakan perdamaian, usahakan. Tapi kalau nggak bisa, ya sudah, kamu nggak salah. Makanya dikatakan kalau hal itu bergantung kepadamu. Jadi kalau itu masih ada di dalam kekuatan kita, kekuasaan kita, kemampuan kita bisa berdamai. Hiduplah dalam damai dengan semua orang. Ada seorang teman cerita, dia punya tetangga, waduh tetangganya itu menyalah, istilah orang Semarang. Jadi selalu bikin perkara terus tetangga itu. Bikin masalah terus. Nah, bagaimana cara menghadapinya? Ya tetap berusaha untuk hidup damai dengan orang tersebut. Tetapi mau diajak baik-baikan juga tidak bisa. Tetap begitu. Nah, ini repot, saudara. Makanya firman ini berbunyi, kalau hal itu bergantung kepadamu. Artinya kalau engkau mampu. Nah, nanti kita ada lihat, saudaraku, ayat berikutnya berkata, bisa, saudara, kita mengalahkan kejahatan dengan kebaikan.
Sebab kalau kita lakukan itu seperti menaruh bara api di kepala. Orang tahan apa enggak, saudara, kalau bara api ditaruh di kepala? Ya enggak tahan, saudara. Enggak tahan. Nah, itulah kemenangan anak-anak Tuhan. Dengan kebaikan kita mengalahkan kejahatan, gitu. Nah, terus bagaimana soal balas dendam? Manusia itu kan punya sifat, saudaraku, yaitu kalau ada orang berbuat salah kepada kita, berbuat jahat pada kita, merugikan kita, maka kita ingin menuntut pembalasan. Ternyata nggak boleh, saudara. Ayat 19 berbunyi, saudara-saudaraku yang kekasih, anak-anak Tuhan, jemaat Kahal yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Nggak boleh, saudara. Tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku, kata Tuhan. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi kita nggak boleh membalas, kita serahkan kepada Tuhan. Nanti biar Tuhan yang akan menegakkan keadilan. Itulah pengajaran khas Kristen, saudaraku. Jadi ayat 20 dan 21 itu sebagai penutupnya katakan, kalau seterumu, orang yang memusuhi engkau, kita nggak boleh memusuhi orang kan, karena kita harus mengasihi musuh, berarti itu bukan musuh lagi buat kita, yang dikasihi. Tapi orang itu seteru kita, dia betul-betul, dia selalu bikin kita susah. Seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Dia nggak tahan, saudara, nggak tahan. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Inilah hukum kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mampu atau tidak ya kita menjalankan hukum ini, saudaraku? Hanya satu kata. Dengan Roh Kudus kita akan dimampukan. Watak pribadi, sifat manusiawi kita nggak bisa. Tapi ketika kita menaklukkan diri kepada pimpinan Roh Kudus, kita akan dimampukan. Kita akan dengan bersukacita melakukan semua hukum ini. Tuhan memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.